Dunia kedokteran tercoreng dengan aksi biadab seorang oknum dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Polda Jawa Barat terus mendalami motif calon dokter spesialis anestesi Priguna Anugrah yang memperkosa pasien dan keluarga pasien dengan modus membiusnya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, polisi membeberkan tersangka Priguna mengidap somnopilia atau kelainan seksual yang memiliki ketertarikan seksual pada orang yang sedang tidur atau tidak sadar. Polisi pun juga mengungkapkan pelaku memang sudah menyadari jika dia mempunyai sensasi berbeda, yakni suka dengan orang yang pingsan. Perilaku bejat itu tidak hanya membuat pria asal Pontianak itu harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi karirnya juga di dunia kedokteran luluh lantak. Lantas, dengan pengakuan pelaku yang memiliki kelainan kejiwaan, bagaimana pengawasan terhadap program pendidikan dokter spesialis? Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan tentang hukuman yang pantas bagi pelaku dan bagaimana kasus ini harus ditangani untuk mencegah korban-korban selanjutnya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seperti yang kita dengarkan tadi dalam paket bahwa dunia kedokteran kembali tercoreng dengan ulah oknum dokter PPDS, Dr. Priguna yang melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap keluarga pasien dan juga diduga ada korban berikutnya 2 pasien yang dalam waktu sepekan waktunya sangat berdekatan. Nah, bagaimana bisa seorang dokter yang pengakuannya memiliki kelainan seksual, kelainan kejiwaan ini bisa lolos melakukan pendidikan dokter spesialis begitu. Apakah ada yang salah dalam sistem pendidikan kedokteran kita? Kita akan bahas dan kita akan terlebih dahulu memperkenalkan narasumber yang sudah ada di studio. Ada Bang Zainul Munasikin, anggota DPR RI Komisi 9 fraksi PKB. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Selamat pagi. Kemudian melalui sambungan daring juga terhubung Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Kita akan mengupdate informasi terkini terkait perkembangan kasus ini. Selamat pagi, Pak Kabid. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, yang juga kita sudah terhubung dengan Ibu Atalia Praratya, anggota DPR RI Komisi 8 fraksi Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Atalia. Selamat pagi Bu Atalia. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Baik, kita ke Pak Kabid Humas dulu. Pak, kemarin Polda Jabar juga sudah melakukan olah TKP. Sejauh mana kemudian update informasi temuan-temuan yang ditemui oleh polisi di TKP? Baik, terima kasih Pak Pilus. Jadi pada awal dari pemeriksaan TKP kita, ini tentu saja berdasarkan keterangan dari saksi dan korban. Ini untuk olah TKP pertama. Namun dengan adanya perkembangan tersangka baru 2 orang yang kemarin usia 21 dan 31 ini, tentu saja kami juga mengharuskan untuk pemeriksaan ulang ya, dan tim kami juga semakin lengkap dari tim Mabes, Lapor Polri, Puslapor Polri, Inavis dan juga Pusdokes Mabes telah membackup kami untuk membantu menguatkan dari hasil temuan-temuan barang bukti yang ada di TKP. Dan tentu saja ini diharapkan agar upaya-upaya yang kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh Polda ini diperkuat oleh dengan koordinasinya dengan pihak Mabes. Utamanya saat ini kita juga masih menunggu hasil DNA dan juga hasil DNA yang terbaru ya dari pihak korban yang baru dan pihak tersangka juga tentu saja. Nah ini untuk barang bukti sendiri kami tidak begitu banyak mendapatkan bukti yang baru, tapi mirip saja dengan yang awal karena kejadian ini sesungguhnya lebih dahulu dibandingkan dengan yang tersangka kemarin yang dilaporkan di LP kita. Nah untuk berikutnya kita sedang memproses DNA ini agar semuanya bisa klop dan semoga memperkuat dalam hal barang bukti kita. Demikian Mas Papilus. Ya Pak Kabid, kalau dari temuan polisi dengan bertambahnya laporan korban lainnya ada 2 dan bisa jadi ini masih ada
korban Korban lain. berikutnya ya Pak Kabid, ini bisa terjadi banyak kemungkinan. Apakah ini pelakunya diindikasikan hanya satu orang Pak, dengan waktu yang berdekatan dan korbannya ada 3 orang? Apakah ada kemungkinan juga mendapatkan bantuan dari pihak-pihak luar atau dari rumah sakit begitu? Baik, jadi sejak awal kejadian kita sebelum rilis ya di teman-teman media di Mapolda Jabar, kami telah membuatkan hotline ya, dan juga hotline ini tidak di samping itu juga ada media sosial dan dibantu juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana untuk rentang dari mahasiswa anestesi ini kan kurang lebih cukup panjang ya, dan ini kejadiannya terjadi pada bulan Maret ya, pada saat bulan puasa ini. Nah, tetap kita akan update baru lagi apabila ada yang melaporkan di hotline kami maupun juga yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Demikian. Tapi untuk sementara waktu ini untuk Sejauh ini dugaan tersangka ini masih ada satu saja, Mbak. Jadi hanya satu. Kita fokuskan sini, dan apabila ada perkembangan selanjutnya dimungkinkan ada kerjasama lainnya atau tersangka baru terhadap pelanggaran atau kejahatan seksual ini akan kita update kembali. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas atas penjelasannya. Kita bergeser ke Bu Atalia Prataya yang kemarin juga sudah mengunjungi korban. Bu, bagaimana kemudian kondisi korban saat ini dan apa yang menjadi concern dari para korban terkait dari kasus ini, Bu? Ya, baik. Saya sebetulnya baru satu yang saya akses ya, karena memang mereka ingin berjumpa juga dengan saya. Jadi saya datang pada waktu itu dan saya menemukan korban saat ini kondisinya masih sangat terpukul. Artinya dia masih mengalami trauma berat meskipun sudah berangsur pulih begitu ya. Jadi sangat sedikit sekali bicara dan bahkan nampaknya dia lebih banyak termenung begitu. Nah, jadi pada situasi tersebut, maka ketika saya bicara dengan kakak dan juga orang tua korban, beliau mengharapkan hal yang menurut kami adalah satu hal yang sangat penting untuk digarisbawahi begitu ya, yaitu bahwa mereka berharap agar supaya kasus ini bisa cepat selesai dan juga pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal begitu. Nah, kan kita tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang TPKS ini 12 tahun 2022 6C itu dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual seperti ini ancamannya yaitu 12 tahun. Namun apabila dilakukan oleh tenaga medis itu bisa bertambah sepertiganya begitu. Nah, jadi mereka berharap ya bahwa kemudian ada upaya-upaya untuk jalan damai yang dilakukan oleh pihak pelaku begitu. Nampaknya itu mereka menyampaikan bahwa mereka menandatangani itu karena mereka tidak membaca secara utuh. Dan pada waktu itu mereka sedang dalam kondisi kalut dan lain sebagainya sehingga mereka menandatangani. Nah, tetapi kita tahu bahwa ini karena kami di Komisi 8 ingin menyampaikan sekaligus juga mensosialisasikan bahwa di dalam Undang-Undang TPKS itu tidak dimungkinkan adanya jalan damai untuk kaitannya dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi untuk ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, mohon maaf, pasal 23. Jadi tidak ada dimungkinkannya terkait dengan jalan damai di luar proses peradilan. Jadi saya kira ini sudah clear dan saat ini korban sudah didampingi oleh kuasa hukumnya dari Jabar Bantuan Hukum. Seperti itu. Baik, Bu Atalia mungkin bisa sedikit dirincikan jalan damai yang ditawarkan oleh pelaku ini apa, Bu, yang kemudian ditawarkan kepada korban? Iya, jadi beberapa waktu yang lalu dari pihak kuasa hukum sebelumnya memberikan lembaran kertas kepada keluarga, begitu ya, isinya diantaranya adalah terkait dengan upaya damai, sehingga tidak akan intinya tidak akan melanjutkan pada proses-proses berikutnya seperti itu. Dan pada waktu itu karena ketidaktahuan, jadi kuasa hukum sebelumnya ini dua kaki gitu, dia berada di pihak pelaku dan juga pihak korban. Nah, sehingga pada waktu itu karena mereka tidak paham, maka mereka menandatangani begitu. Lalu kemudian ketika kasus ini bergulir dan muncul ke permukaan, mereka menyadari bahwa sesungguhnya ada hak-hak yang diabaikan, begitu ya, terkait dengan korban ini, dan mereka berharap oleh karenanya agar kasus ini bisa selesai dengan cepat dan juga maksimal dari hukuman bisa diberikan kepada pelaku, seperti itu. Apakah ada uang damai gitu maksud Bu Atalia atau seperti apa, Bu, yang diterima Tidak korban? Adakah kompensasi begitu yang ditawarkan oleh pihak kuasa hukum pelaku, Bu?
Nah, saya kurang paham terkait dengan itu karena saya tidak terlalu detail, tapi mereka menyampaikan bahwa pihak pelaku waktu itu diwakili oleh kuasa hukumnya memberikan lembaran kertas untuk ditandatangani seperti itu. Oke. Dan pada waktu itu Baik. sudah diumumkan juga oleh kuasa hukum sebelumnya. Kemudian dia menunjukkan fotonya di media sosial dan kemudian ini menjadi polemik juga begitu karena ternyata dia lupa untuk memblur tulisannya begitu ya sehingga saat ini korban mendapatkan kesulitan lagi karena apa banyak yang mengakses ya jadi karena tadi dia tidak diblur gitu ya surat yang ditunjukkan oleh kuasa hukum sebelumnya itu maka sekarang korban itu mendapatkan banyak sekali pesan masuk begitu. Baik. Baik, kapan sebenarnya tawaran damai itu dilakukan, Bu? Kapan tepatnya? Saya masih belum tahu tepatnya, tetapi mereka menyampaikan ini beberapa minggu terakhir ini mereka sudah mendapatkan itu sebelum adanya perubahan dari kuasa hukum dengan yang sekarang. Baik, terima kasih Bu Atalia. Kita ke Bang Zainul juga, Bang. Kalau kita melihat dari kasus ini, concern dari pemerintah apakah hanya untuk mencari kemungkinan tambahan pelaku atau memang ini dilakukan secara fokus untuk menyembuhkan korban juga. Tapi dijawab sesaat lagi ya, tentunya setelah di Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kita akan lanjutkan dialog. Namun terlebih dahulu kita akan kembali ke Kombes Hendra, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Pak Kabid, dari olah TKP dan juga pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan kepolisian, bagaimana sebenarnya penggunaan obat bius yang dilakukan oleh Dr. Priguna ini? Apakah memang dia bebas mengakses, memberikan dosis obat bius ini untuk membius pasien atau korbannya, begitu Pak Kabid? Baik, terima kasih Malah. Jadi dari ketiga korban yang kita dapatkan informasi dan keterangan serta barang bukti ya. Kalau secara jenis memang itu barang buktinya tidak begitu banyak bertambah, tetapi secara jumlah memang bertambah karena ada dengan 3 korban ini. Dan tentu saja saksi-saksi dari pemberi dan perawat informasi apoteker ini juga bertambah. Nah, di sini dari analisa kita memang semua itu kepada anestesi ya, anestesi. Tetapi pasien yang berobat ini dari jenis sakit yang berbeda ya. Dari yang pertama itu adalah keluarga pasien ya, kemudian alasannya adalah untuk anestesi pengecekan darah ya. Tetapi untuk jumlah obat-obatan yang diminta itu adalah obat-obatan yang peruntukannya untuk infus. Sesungguhnya kalau dari analisa kita, kan kalau untuk cek darah kan tidak harus selengkap seperti itu. Demikian juga untuk yang korban kedua, di mana ini ada berobat untuk gigi ya. Jadi berobat gigi dan ini tentu saja akan kita konfirmasi dengan saksi ahli yang ada di rumah sakit, apakah setiap pengecekan ini harus menggunakan kelengkapan obat seperti itu. Dan ini akan kita konfirmasi dan berikan waktu kami untuk kepada penyidik ya untuk melakukan konfirmasi ini. Demikian Mbak Mala. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kombes. Langsung kita ke Bang Zainul. Bang Zainul, melihat bagaimana fenomena kasus ini ya, apa ada yang salah dari fungsi pengawasan baik ID maupun Kementerian Kesehatan? Ya, jadi menurut saya ini kasus yang sungguh memprihatinkan sekali ya, karena ada satu dokter peserta PPDS gitu ya, dia menggunakan fasilitas rumah sakit, menggunakan obat-obatan, menggunakan keahliannya dia untuk melakukan perbuatan yang betul-betul tidak manusiawi, gitu. Itu dilakukan di ruang yang sangat private, ya kan? Di jam di mana banyak orang tidak ada di situ, hanya dia dan korban pada saat kejadian itu. Kalau lihat kejadiannya seperti itu,
menurut saya ini sangat membahayakan. Iya. Ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, kami dari Komisi 9 ingin melihat ini secara menyeluruh ini. Oke. Kenapa kita harus pending dulu ini, stop dulu ini, sambil melihat jangan sampai ada kasus-kasus yang lain. Sambil melihat, tadi Pak Humas Polda Jabar, Pak Kabid sudah menyampaikan, ya kan, sudah ada 2 korban lagi. Kita khawatirnya ini seperti gunung es, gitu kan? Korbannya banyak Iya, ternyata. korbannya banyak dan dilakukan oleh misalnya nih, bukannya 1 dokter. Kalau sampai itu terjadi, menurut saya kita perlu mengevaluasi secara total dan menyeluruh lebih dulu di program PPDS. Kenapa? Karena keselamatan pasien jauh lebih utama. Iya. Gitu. Walaupun kita tahu ya kebutuhan dokter spesialis kita hari ini memang sangat besar, tapi nyawa, keselamatan pasien dan keluarga pasien itu jauh lebih utama gitu. Iya. Karena apakah ini sudah menyangkut soal kejahatan kemanusiaan, profesi dan juga etika pelayanan kesehatan di rumah sakit. Iya. Sebagai mitra kerjasama dari Kemenkes, bagaimana Komisi 9 melihat nih mengenai pengawasan di rumah sakit terkait dengan penggunaan obat-obatan, khususnya obat bius nih, yang digunakan modus oleh Dokter Priguna ini, Pak. Selama ini saat berdiskusi mungkin dengan pihak rumah sakit atau Kemenkes, bagaimana sebenarnya pengawasan di rumah sakit mengenai penggunaan obat-obatan oleh dokter atau tenaga medis, Pak? Iya, menurut kami Kemenkes sepertinya masih terlalu longgar gitu dalam melihat atau mengawasi perilaku dan juga kinerja para dokter dan tenaga medis kita. Kenapa? Karena memang apa istilahnya penegakan terhadap disiplin tenaga medis dan juga dokter itu kita lihat sampai hari ini tuh masih belum maksimal. Terutama dalam konteks misalnya penetapan prosedur ya. Prosedur ketika misalnya ada pengaduan, pasien mengadu, masyarakat mengadu terkait kinerja pelayanan rumah sakit maupun tenaga medis dan termasuk di dalamnya adalah dokter, itu komplain-komplain itu masih belum direspon secara cepat gitu. Kami di Komisi 9 mendapatkan komplain banyak juga gitu. Contohnya seperti apa kalau komplain-komplain yang biasa masuk? Misalnya begini, soal keputusan tenaga medis atau dokter misalnya menentukan misalnya pasien ini harus dilakukan tindakan A, B, C misalnya gitu. Itu seringkali pasien merasa bahwa dia butuh penanganan yang lebih. Tapi oleh dokter ini dianggap nggak perlu gitu. Berarti tidak ada diskusi begitu mungkin ya Pak dengan lebih pasien. banyak berjalan satu arah gitu ya antara dokter dengan pasien. Sementara komplain-komplain dari pasien maupun keluarga pasien itu seringkali tidak mendapatkan ruang yang cukup gitu untuk bisa diakomodir gitu. Cukup apa istilahnya Kemenkes dan juga pihak rumah sakit gitu belum mempunyai istilahnya semacam pos pengaduan atau krisis center di masing-masing rumah sakit untuk bisa menangani pengaduan masyarakat secara lebih cepat gitu. Sampai hari ini kita belum melihat ada keseriusan mengarah ke sana gitu. Baik, kita ke konfirmasi juga kembali ke Bu Atalia yang sudah berbincang langsung dengan korban dan keluarganya. Bu Atalia, apakah pengakuan korban saat peristiwa itu terjadi, apakah pra atau pascanya ada keterlibatan oknum lain selain Dokter Priguna ini, Bu Atalia? Iya, dalam laporan mereka kepada saya, begitu ya, mereka menyampaikan bahwa pada saat itu situasinya memang tengah malam, pada tanggal 18 Maret itu ya, dini hari. Jadi pada waktu itu keluarga sedang menunggu pasien, kemudian dokter PAP ini mengajak FH begitu untuk dilakukan upaya pengambilan darah begitu ya. Nah kemudian pada saat itu tiba-tiba yang bersangkutan ini diajaklah ke gedung lain yaitu ke lantai 7 begitu. Ini gedung baru dan pada waktu itu memang saya menanyakan ini CCTV-nya gimana, jalan nggak jalan begitu. Tetapi apa yang terjadi ternyata tidak ada mungkin upaya-upaya lain dari security pada waktu itu. Saya tidak tahu apakah security-nya memantau atau tidak, tetapi tidak ada warning begitu ya dari security ketika yang bersangkutan masuk ke dalam ruangan berdua saja begitu. Nah pada waktu itu dia kemudian dimasukkan jarum ke dalam tubuhnya dan itu sampai 15 kali. Yang ke-16 kali baru berhasil gitu. Yang ke-16 kali berhasil, tiba-tiba kemudian dia hilang ingatan dan sekitar sebelum subuh gitu, itu mereka mengatakan bahwa ini di bulan Ramadan kan. Jadi sebelum sahur itu korban kemudian datang kepada keluarganya, terus dia menyampaikan, kok pusing ini kepalanya gitu. Kemudian ditanya, kenapa kamu lama sekali? Karena di tengah malam itu keluarga mencari
Ya, keluarga mencari sampai kakaknya pun yang di rumah dihubungi begitu. Nah, setelah itu pagi-pagi itu, subuh itu, kemudian kakaknya mengatakan, karena ini kebetulan ada kakaknya dan juga ada iparnya. Iparnya ini laki-laki, jadi semua anak dari si ibu ini adalah perempuan gitu. Mengatakan kepada korban begitu ya, coba kamu ke toilet, kamu ini dulu buang air kecil dulu ya. Nah, kemudian dia menyampaikan ternyata perih, sakit begitu. Nah, pada waktu itu iparnya yang laki-laki dia curiga, dia katakan ini harus segera dilaporkan. Nah, pada waktu itu langsung dilaporkan kepada pihak rumah sakit dan prosesnya mereka sangat membantu ya. RSAS ini sangat membantu, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Objin dan lain sebagainya dan dinyatakan memang ini ada kekerasan begitu ya. Dan juga memang di swab itu ada sperma di situ. Nah, kemudian setelah itu dilaporkan kepada pihak yang berwajib, namun awal ini masih agak lambat begitu. Nah, tapi kemudian ketika dilaporkan kepada Polda, ini Masya Allah, terima kasih banyak kepada Polda, ini sangat, mereka menyampaikan apresiasinya begitu, sangat cepat sekali begitu. Jadi pihak rumah sakit mendampingi keluarga korban begitu untuk melaporkan, dan itu cepat sekali. Jadi di sore itu penyidik langsung datang, kemudian juga melakukan berbagai hal ya, termasuk pengambilan sampel dan juga alat-alat bukti begitu ya. Nah, dari situ kemudian prosesnya cepat. Tanggal 23 pelaku sudah ditangkap. Nah, selanjutnya memang proses-prosesnya ini internal. Jadi ini saya patut mengapresiasi adalah pihak rumah sakit tidak memblow up ini. Polda juga tidak memblow up ini begitu ya. Jadi semua dilakukan sesuai dengan yang seharusnya gitu, tanpa perlu ramai ke media gitu. Tapi kemudian kan memang akhirnya seperti ini. Nah, namun saya merasa bahwa keluarga ini memberikan apresiasi luar biasa kepada semua pihak. Jadi termasuk saya mendapatkan informasi saat ini semua berkolaborasi, bekerja sama. Dari mulai Polda untuk melakukan proses, dari mulai penyidikan sampai tertangkapnya pelaku, sampai juga hari ini masih terus mendampingi proses hukumnya. Pihak rumah sakit juga dan mulai melakukan visum, melaporkan pelaku, terus mendampingi pelaporan korban itu sampai dengan hari ini. Termasuk tadi menjaga kerahasiaan identitas korban juga menjadi penting. Nah, Kemenkes juga saya mendapat informasi, mohon dicek oleh Komisi 6, apakah betul ada upaya membekukan program pendidikan spesialis untuk dilakukan evaluasi begitu. Termasuk tentu saja dari Kemenkes ini ada mencabut izin praktek dokter yang bersangkutan. Jadi ini gercep sekali, bagus. Saya juga sudah komunikasi dengan Unpad, mereka sudah memberikan sanksi tegas dengan memecat dan mengeluarkan korban sebagai mahasiswa ya dari Universitas Pajajaran begitu. Termasuk dari Kemen PPA juga sudah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan UPTD PPA-nya di Bandung dan juga di PPA Jawa Barat gitu, mereka melakukan konseling, kemudian juga nanti dalam waktu dekat untuk psikologi forensiknya gitu. Nah, ini semua sudah dilakukan oleh semua pihak. Saya kira tinggal bagaimana kita terus mendampingi dan mengawal kasus ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan kita begitu ya. Jadi kasusnya selesai, pelakunya diberikan hukuman yang seberat-beratnya supaya ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, karena ini presiden buruk bagi institusi kesehatan begitu ya. Jadi ada hal yang sangat saya khawatirkan dan kami khawatirkan juga ya, bagaimana mengembalikan citra dari kedokteran yang mungkin saat ini sedang lulu lantah begitu ya, akibat perilaku salah satu oknum begitu. Nah, apakah langkah Kemenkes ini untuk membekukan sementara pendidikan PPDS di RSAS ini sudah tepat dan apakah menyentuh akar masalah? Nanti jawabnya Pak Zainul. Kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dunia kedokteran tercoreng dengan aksi biadab seorang oknum dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Polda Jawa Barat terus mendalami motif calon dokter spesialis anestesi Priguna Anugrah yang memperkosa pasien dan keluarga pasien dengan modus membiusnya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, polisi membeberkan tersangka Priguna mengidap somnopilia atau kelainan seksual yang memiliki ketertarikan seksual pada orang yang sedang tidur atau tidak sadar.
Polisi pun juga mengungkapkan pelaku memang sudah menyadari jika dia mempunyai sensasi berbeda, yakni suka dengan orang yang pingsan. Perilaku bejat itu tidak hanya membuat pria asal Pontianak itu harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi karirnya juga di dunia kedokteran luluh lantak. Lantas, dengan pengakuan pelaku yang memiliki kelainan kejiwaan, bagaimana pengawasan terhadap program pendidikan dokter spesialis? Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan tentang hukuman yang pantas bagi pelaku dan bagaimana kasus ini harus ditangani untuk mencegah korban-korban selanjutnya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seperti yang kita dengarkan tadi dalam paket bahwa dunia kedokteran kembali tercoreng dengan ulah oknum dokter PPDS, dokter Priguna yang melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap keluarga pasien dan juga diduga ada korban berikutnya 2 pasien yang dalam waktu sepekan waktunya sangat berdekatan. Nah, bagaimana bisa seorang dokter yang pengakuannya memiliki kelainan seksual, kelainan kejiwaan ini bisa lolos melakukan pendidikan dokter spesialis begitu. Apakah ada yang salah dalam sistem pendidikan kedokteran kita? Kita akan bahas dan kita akan terlebih dahulu memperkenalkan narasumber yang sudah ada di studio. Ada Bang Zainul Munasikin, anggota DPR RI Komisi 9 fraksi PKB. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Selamat pagi. Kemudian melalui sambungan daring juga terhubung Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Kita akan mengupdate informasi terkini terkait perkembangan kasus ini. Selamat pagi, Pak Kabid. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, yang juga kita sudah terhubung dengan Ibu Atalia Praratya, anggota DPR RI Komisi 8 fraksi Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Atalia. Selamat pagi Bu Atalia. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Baik, kita ke Pak Kabid Humas dulu. Pak, kemarin Polda Jabar juga sudah melakukan olah TKP. Sejauh mana kemudian update informasi temuan-temuan yang ditemui oleh polisi di TKP? Baik, terima kasih Pak Pilus. Jadi pada awal dari pemeriksaan TKP kita, ini tentu saja berdasarkan keterangan dari saksi dan korban. Ini untuk olah TKP pertama. Namun dengan adanya perkembangan tersangka baru 2 orang yang kemarin usia 21 dan 31 ini, tentu saja kami juga mengharuskan untuk pemeriksaan ulang ya, dan tim kami juga semakin lengkap dari tim Mabes, Lapor Polri, Puslapor Polri, Inavis dan juga Pusdokes Mabes telah membackup kami untuk membantu menguatkan dari hasil temuan-temuan barang bukti yang ada di TKP. Dan tentu saja ini diharapkan agar upaya-upaya yang kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh Polda ini diperkuat oleh dengan koordinasinya dengan pihak Mabes. Utamanya saat ini kita juga masih menunggu hasil DNA dan juga hasil DNA yang terbaru ya dari pihak korban yang baru dan pihak tersangka juga tentu saja. Nah ini untuk barang bukti sendiri kami tidak begitu banyak mendapatkan bukti yang baru, tapi mirip saja dengan yang awal karena kejadian ini sesungguhnya lebih dahulu dibandingkan dengan yang tersangka kemarin yang dilaporkan di LP kita. Nah untuk berikutnya kita sedang memproses DNA ini agar semuanya bisa klop dan semoga memperkuat dalam hal barang bukti kita. Demikian Mas Papilus. Ya Pak Kabid, kalau dari temuan polisi dengan bertambahnya laporan korban lainnya ada 2 dan bisa jadi ini masih ada korban berikutnya ya Pak Kabid, ini bisa terjadi banyak kemungkinan. Apakah ini pelakunya diindikasikan hanya 1 orang Pak dengan waktu yang berdekatan dan korbannya ada 3 orang? Apakah ada kemungkinan juga mendapatkan bantuan dari pihak-pihak luar atau dari rumah sakit begitu? Baik, jadi sejak awal kejadian kita sebelum rilis ya di teman-teman media di Mapolda Jabar, kami telah membuatkan hotline ya, dan juga hotline ini tidak di samping itu juga ada media sosial dan dibantu juga
dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, di mana untuk rentang dari mahasiswa anestesi ini kan kurang lebih cukup panjang ya. Dan ini kejadiannya terjadi pada bulan Maret ya, pada saat bulan puasa ini. Nah, tetap kita akan update baru lagi apabila ada yang melaporkan di hotline kami maupun juga yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Demikian. Tapi untuk sementara waktu ini untuk Sejauh ini, dugaan tersangka ini masih ada satu saja, Mbak. Jadi hanya satu. Kita fokuskan sini dan apabila ada perkembangan selanjutnya dimungkinkan ada kerjasama lainnya atau tersangka baru terhadap pelanggaran atau kejahatan seksual ini akan kita update kembali. Demikian, Mbak. baik, terima kasih Pak Kabid Humas atas penjelasannya. Kita bergeser ke Bu Atalia Prataya yang kemarin juga sudah mengunjungi korban. Bu, bagaimana kemudian kondisi korban saat ini dan apa yang menjadi concern dari para korban terkait dari kasus ini, Bu? Ya, baik. Saya sebetulnya baru satu yang saya akses ya, karena memang mereka ingin berjumpa juga dengan saya. Jadi saya datang pada waktu itu dan saya menemukan korban saat ini kondisinya masih sangat terpukul. Artinya dia masih mengalami trauma berat meskipun sudah berangsur pulih begitu ya. Jadi sangat sedikit sekali bicara dan bahkan nampaknya dia lebih banyak termenung begitu. Nah, jadi pada situasi tersebut, maka ketika saya bicara dengan kakak dan juga orang tua korban, beliau mengharapkan hal yang menurut kami adalah satu hal yang sangat penting untuk digarisbawahi begitu ya, yaitu bahwa mereka berharap agar supaya kasus ini bisa cepat selesai dan juga pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal begitu. Nah, kan kita tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang TPKS ini 12 tahun 2022 6C itu dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual seperti ini ancamannya yaitu 12 tahun. Namun apabila dilakukan oleh tenaga medis itu bisa bertambah sepertiganya begitu. Nah, jadi mereka berharap ya bahwa kemudian ada upaya-upaya untuk jalan damai yang dilakukan oleh pihak pelaku begitu. Nampaknya itu mereka menyampaikan bahwa mereka menandatangani itu karena mereka tidak membaca secara utuh dan pada waktu itu mereka sedang dalam kondisi kalut dan lain sebagainya sehingga mereka menandatangani. Nah, tetapi kita tahu bahwa ini karena kami di Komisi 8 ingin menyampaikan sekaligus juga mensosialisasikan bahwa di dalam Undang-Undang TPKS itu tidak dimungkinkan adanya jalan damai untuk kaitannya dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi untuk ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, mohon maaf, pasal 23. Jadi tidak ada dimungkinkannya terkait dengan jalan damai di luar proses peradilan. Jadi saya kira ini sudah clear dan saat ini korban sudah didampingi oleh kuasa hukumnya dari Jabar Bantuan Hukum. Seperti itu. Baik, Bu Atalia mungkin bisa sedikit dirincikan jalan damai yang ditawarkan oleh pelaku ini apa, Bu, yang kemudian ditawarkan kepada korban? Iya, jadi beberapa waktu yang lalu dari pihak kuasa hukum sebelumnya memberikan lembaran kertas kepada keluarga, begitu ya, isinya diantaranya adalah terkait dengan upaya damai, sehingga tidak akan intinya tidak akan melanjutkan pada proses-proses berikutnya seperti itu. Dan pada waktu itu karena ketidaktahuan, jadi kuasa hukum sebelumnya ini dua kaki gitu, dia berada di pihak pelaku dan juga pihak korban. Nah, sehingga pada waktu itu karena mereka tidak paham, maka mereka menandatangani begitu. Lalu kemudian ketika kasus ini bergulir dan muncul ke permukaan, mereka menyadari bahwa sesungguhnya ada hak-hak yang diabaikan, begitu ya, terkait dengan korban ini dan mereka berharap oleh karenanya agar kasus ini bisa selesai dengan cepat dan juga maksimal dari hukuman bisa diberikan kepada pelaku, seperti itu. Apakah ada uang damai gitu maksud Bu Atalia atau seperti apa, Bu, yang diterima Tidak korban? Ada kompensasi begitu yang ditawarkan oleh pihak kuasa hukum pelaku, Bu? Nah, saya kurang paham terkait dengan itu karena saya tidak terlalu detail, tapi mereka menyampaikan bahwa pihak pelaku waktu itu diwakili oleh kuasa hukumnya memberikan lembaran kertas untuk ditandatangani seperti itu. Dan pada waktu itu sudah diumumkan juga oleh kuasa hukum sebelumnya. Kemudian dia menunjukkan fotonya di media sosial dan kemudian ini menjadi polemik juga begitu karena ternyata dia lupa untuk memblur tulisannya begitu ya sehingga saat ini korban
mendapatkan kesulitan lagi karena apa? Banyak yang mengakses ya. Jadi karena tadi dia tidak diblur gitu ya, surat yang ditunjukkan oleh kuasa hukum sebelumnya itu, maka sekarang korban itu mendapatkan banyak sekali pesan masuk begitu. Baik. Baik, kapan sebenarnya tawaran damai itu dilakukan, Bu? Kapan tepatnya? Saya masih belum tahu tepatnya, tetapi mereka menyampaikan ini beberapa minggu terakhir ini mereka sudah mendapatkan itu sebelum adanya perubahan dari kuasa hukum dengan yang sekarang. Baik, terima Baik. kasih Bu Atalia. Kita ke Bang Zainul juga, Ya. Bang. Kalau kita melihat dari kasus ini, concern dari pemerintah apakah hanya untuk mencari kemungkinan tambahan pelaku, atau memang ini dilakukan secara fokus untuk menyembuhkan korban juga? Tapi dijawab sesaat lagi ya, tentunya setelah di Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Kita masih akan lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ke Pak Zainul. Pak Zainul, Kemenkes memberikan reaksi cepat terhadap kasus ini, kemudian menutup sementara pendidikan PPDS di RSHS Bandung. Tapi apakah solusi ini hanya reaksi spontan ataukah ini sudah menyentuh akar masalah untuk jangka panjang begitu, Pak? Ya, pertama saya tentu mengapresiasi ya dulu ya Polda Jabar yang sudah bergerak sangat cepat untuk menangani kasus ini. 18 Maret kejadian, 23 sudah berhasil menangkap tersangka. Saya juga mengapresiasi Kemenkes yang menurut saya sudah mengambil langkah yang tepat kalau menurut saya, menghentikan dulu PPDS. Meskipun ada dokter-dokter lain, karena ini kan hanya satu oknum. Kalau saya begini, dokter ini kan seperti militer ya. Dia pegang senjata. Kalau militer itu pegang pistol, pegang AK-47 gitu. Nah, dokter ini kan pegang suntik, pegang obat gitu. Kalau misalnya ini tidak benar-benar kita kita jaga betul, itu kan bisa membahayakan orang. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa para dokter ini memang punya kualifikasi, kompetensi, punya standar etik yang betul-betul bisa menjamin keselamatan pasien dan juga warga pasien, itu jauh lebih penting. Jadi penghentian ini menurut saya sementara ya, sementara saya sudah tepat. Oleh karena itu kami Komisi 9 akan melihat dulu nih, dari penghentian ini nanti akan kita lihat, kita akan evaluasi menyeluruh gitu, bagaimana proses PPDS ini berjalan. Mulai dari misalnya seleksi, kan dalam proses seleksi itu ada tuh, misalnya psikotes, atau misalnya juga proses screening misalnya gitu. Bagaimana psikotes dan screening ini memastikan misalnya orang-orang yang punya kelainan seksual tidak lolos gitu. Orang-orang misalnya yang berpotensi misalnya psikopat tidak lolos misalnya gitu. Nah, kita akan lihat dulu. Nah, dengan dihentikan sementara ini kita punya waktu untuk mengevaluasi mulai dari proses seleksi sampai ke model pengawasannya, sampai nanti juga proses pada saat pelulusannya seperti apa gitu. Baik. Itu kan dari proses kedokterannya sendiri, Bang. Kalau dari pihak rumah sakitnya sendiri, apakah kemudian juga akan dievaluasi dan apa bentuk hukuman? Karena kan ini kan dinilai lalai begitu. Apakah ikut bertanggung jawab harusnya? Betul. Kita masih nunggu hasil pengembangan penyidikan di Polda Jabar ya. Sejauh mana keterlibatan, misalnya kemungkinan ada keterlibatan dari oknum-oknum lain di rumah sakit itu. Kalau misalnya itu ternyata pelakunya hanya mandiri satu orang, mungkin kita bisa mentoleransi untuk secara institusional rumah sakitnya. Walaupun itu juga kita anggap kelalaian ya, kelalaian. Karena dia tidak menerapkan sistem pengawasan yang ketat sehingga ada dokter yang bisa menggunakan ruang private untuk beraktivitas sendiri misalnya gitu. Itu juga satu kelalaian. Tapi kita lihat nanti ini. Saya kira Polda Jabar punya mekanisme untuk mengecek apakah ini pelaku ini mandiri ataukah melibatkan orang lain, apakah juga melibatkan misalnya kelembagaan misalnya gitu, nanti bisa dilihat. Kalau sampai yang terlibat itu cukup banyak, apalagi sampai ada manajerial yang juga terlibat misalnya gitu, ya patut dipertimbangkan untuk misalnya melihat posisi Rumah Sakit Hasan Sadikin ini apakah masih perlu untuk ini enggak gitu, saya kira gitu. Baik, Pak Kabid Humas langsung saja mungkin ada tanggapannya terkait penjelasan Bang Zainul, hasil dari pengembangan penyelidikan dari pihak Polda Jabar seperti apa? Jadi intinya dalam pemeriksaan kami ini adalah menguatkan tadi itu. Jadi tadi dikatakan ada beberapa isu, ada pelaku tambahan ya selain PAP ini. Tetapi kami memang fokus kepada siapa-siapa saja yang secara SOP itu
melakukan kelalaian tadi itu, apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu. Jadi di sini kan ada tentu saja keleluasaan dokter tadi ini dan kondisi saat ini adalah sebagai dokter magang. Tentu ada mentornya sebagai dokter yang ada di situ. Nah, ini kan tentu saja keterlibatan ini tentu akan ditanyakan dulu. Kenapa dia seluasa itu dari segi waktu, kemudian juga pemberian obat. Karena di sini berobatnya kan ada pemeriksaan telinga, ada pemeriksaan gigi, kemudian cek darah. Nah, kenapa kok Baik. si dokter ini bisa meminta rekomendasi kepada apoteker di situ, petugas di situ, apakah diketahui dulu apa ini peruntukan untuk apa? Kenapa tidak ditanyakan ini? Kenapa hal-hal yang sesungguhnya obatnya hanya tidak terlalu banyak, tapi harus semua direkomendasi dan diiyakan. Tentu saja ini jadi catatan buat kita, dan ini jadi koreksi juga buat rumah sakit. Dan tentu saja pengawasan waktu kerja tadi itu, di mana tindakan SOP seorang dokter ini, setahu kami, ya pada umumnya itu tidak bisa bekerja sendiri. Nah, harus ada perawat Baik. pendamping, baik itu pasiennya, maupun juga perawat daripada yang mendampingi si dokter ini. Nah, ini tentu saja jadi catatan buat kita semuanya, dan dari pihak rumah sakit juga sampai saat ini memberikan ruang gerak kepada kami untuk melakukan pemeriksaan ini dan selalu berkoordinasi dengan baik. Demikian Mbak Mala dan Baik, Pak Mas Kabit. Didit. Ya, Pak Kabit, satu lagi kita ingin tahu. Kemarin disampaikan bahwa pelaku ini memiliki kelainan seksual. Apakah dengan fakta atau data bahwa ada kelainan seksual ini bisa mengurangi hukuman nantinya atas tindakan yang dilakukan? Ya, kami berharap dengan adanya temuan ini dan keterangan saksi ahli dari yang bersangkutan, memang dari sejak awal kita lakukan pendampingan, di mana yang bersangkutan ini dengan adanya pembuktian kejahatan yang dilakukan oleh mereka, dia ini, tentu saja ada drop dan ada psikologisnya drop ya, dan kita lakukan pendampingan. Demikian juga pada saksi-saksi. Nah, tetapi di sini dari kelainan ini hanya berdasarkan analisa kami saja, di bahwa setiap aksinya ini dalam kondisi yang sama, Mbak. Ya, Mbak, malah kondisi yang sama di mana yang bersangkutan ini diinfus dulu, kemudian melakukan aksinya seksual itu pada saat kondisi yang saat itu sedang tidak sadarkan diri. Baik. Nah, inilah yang menjadi catatan kita, apakah ini ada suatu kelainan. Tetapi harapan kita dengan koordinasi kita dengan criminal justice system yang di Indonesia ini, dari jaksa maupun hakim, harapan kita bahwa ini tidak menghalangi terhadap tuntutan dan juga nanti vonis yang diberikan oleh hakim. Betul. Demikian Mbak Mala dan Mas Betul, Pak Philip. Kabit. Baik, Pak Kabit, kita langsung sedikit saja ke Bu Atalia. Bu, singkat saja Bu, masih ada 2 korban yang belum ditemui. Ada kapan rencana untuk menemui korban dan langkah selanjutnya seperti apa? Iya, sesungguhnya saya hadir itu adalah atas permintaan mereka. Jadi mereka minta saya untuk hadir dan membantu dalam kaitannya dengan pendampingan hukum mereka, begitu ya. Dan saya bersama dengan Jabar Bantuan Hukum, ini di bawah binaan saya langsung melakukan upaya cepat begitu agar supaya proses ini bisa kita dampingi. Nah, tapi untuk yang 2 lainnya ini memang saya belum terakses dan belum mengakses. Jadi mudah-mudahan kalau seandainya mereka berkenan, ayo kita sama-sama, kita akan dampingi bersama gitu. Jadi dalam waktu dekat ini saya akan lakukan. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, sesungguhnya ini mungkin kalau dari sisi kami dari DPR begitu, ini sesungguhnya menyentuh 3 komisi. Ada komisi saya di 8 terkait dengan pelindungan perempuan dan anaknya, kemudian di komisi 9 terkait dengan kesehatannya, di komisi 10 terkait dengan pendidikannya. Jadi kita tidak boleh mengindahkan terkait dengan pentingnya sistem diperbaiki begitu dari institusi pendidikan. Nah, oleh karenanya ini saya berharap jadi yang pertama harus dilakukan adalah penguatan dari regulasi, kemudian juga kita mendorong adanya sistem perlindungan yang mumpuni. Jadi keamanan dari semua Bu pihak, dari Atalia. institusi manapun begitu ya, Baik. supaya kedepannya lebih baik gitu. Kemudian juga tentu sistem Baik, pelaporan, terima kasih, ya sistem Bu pelaporan Atalia. yang perlu diperbaiki seperti itu. Baik, Baik, terima terima kasih Bu kasih. Atalia atas waktunya dan juga penjelasannya. Mungkin sedikit saja, Bang Zainul, dikit saja. Harapannya dalam waktu Ya. dekat seperti apa? Komisi 9 akan memanggil, Oke. nanti setelah masa persidangan kita mulai, tanggal 17 April, nanti kita mulai masa persidangan, kita akan memanggil 5 institusi yang terlibat, baik. yang Baik. terkait dengan hal ini, yaitu Kementerian Kesehatan, kemudian Rumah Sakit Hasan Ya. Sadikin, kemudian Dekan Fakultas Oke. Kedokteran Unpad, kemudian Konsili Kesehatan, Oke. ya nanti termasuk BPJS nih, Ya. Baik. kan kita panggil. Karena apa? Karena
korban kekerasan seksual itu ternyata tidak di-cover oleh BPJS Bu Atalia. Saya terima Baik. kasih sekali nih sama Bu Bang Atalia. Zainul. Luar Baik. biasa sudah Bang Zainul, terima mendampingi. kasih. Tentunya dengan Langkah pemanggilan konkretnya juga ditunggu ya. bisa Ya. lebih mempercepat penyelesaian dari kasus ini sendiri. Ya. Bang Zainul, terima kasih Bu Atalia Sama-sama. dan juga Terima kasih. Pak Pak Kabid Kombes Hendra. Kombes Hendra untuk waktunya di pagi hari ini. Masih sangat panas pembicaraannya, tapi Tapi sayang kita harus durasi kita pamit. sudah habis. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, sampai jumpa.